Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran fisika bersama saya Paise. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu tentang listrik statis. Kalau video sebelumnya kita kemarin membahas listrik dinamis, maka kali ini kita akan membahas listrik statis. Listrik memang dalam fisika pada SMA ini dibagi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik dinamis itu membahas tentang rangkaian-rangkaian listrik. Contohnya kemarin kan ada rangkaian seri, paralel, pada resistor. Juga ada hukum-hukum Kirchhoff. Nah, itu listrik dinamis. Nah, untuk listrik statis, nah sekarang Bapak beri clue-nya ya. Jadi listrik statis ini dia membahas tentang muatan listrik. Nah, muatan listrik cuma ada dua, yaitu positif dan negatif, ya kan? Positif boleh disebut dengan proton, negatif kita sebut dengan elektron. Nah, pada materi ini kita akan membahas yaitu ada gaya, ada kuat medan, ada potensial, dan energi potensial. Nah, cuma pada video kali ini kita akan membahas gayanya saja sama kuat medannya saja. Jadi ada dua ya, yaitu gaya listrik atau nama lainnya adalah gaya Coulomb, yang kedua adalah medan listrik. Nah, seperti yang pernah kalian pelajari di kelas 9 SMP, gaya listrik atau gaya Coulomb yang rumusnya kakiku rumuk-rumuk, ya kan? Nah, sedangkan medan listriknya adalah K/Q per R kuadrat. Nah, ini rumusnya. Cuman SMA bukan terpaku pada rumus, tapi pemahaman konsep. Oke. Nah, jadi yang pertama kalian ingat, listrik statis dia membahas tentang muatan-muatan listrik, baik itu nanti ada gaya, ada kuat medan, dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke gaya dan kuat medan listrik, kita akan belajar materi kelas 10 dulu, mengulang sebenarnya tentang vektor atau tentang resultan vektor. Karena memang pada listrik statis ada dua materi tentang besaran vektor, ada dua materi tentang besaran skalar. Nah, untuk gaya atau F, ya kan, dengan kuat medan listriknya atau E. Nah, ini merupakan besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai dan mempunyai arah, sehingga arahnya harus kita perhitungkan. Nah, cara menggabung besaran-besaran ini caranya adalah dengan resultan vektor. Di kelas 10 SMA kemarin memang sudah dipelajari. Nah, oke. Bagaimana sih cara mencari resultan atau cara menggabung besaran-besaran vektor? Pada prinsipnya ada 4 cara. Nah, jadi kita lihat dulu arahnya. Setelah tahu arahnya atau tahu sudutnya, baru kita resultankan dengan di antara 4 cara yang ini. Oke, yang pertama. Cara yang pertama yaitu ketika dua buah. Oke, kita set. Oke. Nah, cara yang pertama, ketika sudut apit mereka 0 derajat. Sudut apit 0 derajat itu artinya mereka searah. Oke. Nah, ada dua buah gaya misalnya dengan arah yang sama. Nah, atau dua buah besaran vektor dengan arah yang sama. Satu ke kanan misalnya, satunya juga ke kanan. Kita ambil sampel, ini adalah gaya ya. Nanti boleh gaya, boleh kuat medan. Sama-sama besaran vektor. Kita ambil contoh sampel si gaya aja ya. Jadi ada gaya pertama, ada gaya kedua yang searah. Sehingga resultannya ketika dua buah besaran vektor dengan arah yang sama, resultannya adalah ditambah atau dijumlah. F1 ditambah F2. Tapi kita tidak cuma mengetahui nilainya aja, kita cari tahu arah akhirnya, arah resultannya. Kalau seperti ini, satu ke kanan, yang kedua juga ke kanan, jelaslah arah resultan gabungannya tetap ke kanan, ya kan? Nah, sekarang yang kedua, ketika sudut apit mereka adalah 180 derajat. Artinya seperti ini. Nah, misalnya tetap kita ambil sampel F ya, atau gaya. Nah, misalnya F1-nya ke kanan, ke kiri misalnya.
F2-nya ke kanan. Artinya apa? Artinya dua buah besaran vektor memiliki arah yang berbeda atau berlawanan arah, sehingga cara menggabungnya atau cara meresultankannya yaitu selisih. Apa itu selisih? Untuk nilainya, nilai yang besar dikurang nilai yang kecil. Arahnya gimana? Mengikuti yang lebih besar. Misal 10 ke kanan, 7 ke kiri, maka resultannya adalah 3. Kemana arah resultannya? Mengikuti yang lebih besar, maka arahnya ke kanan. Nah, inilah arah resultan akhirnya, mengikuti arah besaran vektor yang lebih besar. Gampang ya. Jadi kalau beda arah, tinggal kita selisihkan nilainya. Arah resultan gabungannya atau akhirnya adalah mengikuti nilai resultan atau mengikuti nilai besaran yang lebih besar. Oke, sudah 2 ya. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau yang pertama tadi kan ini sudutnya berapa? Ini sudutnya adalah 0 derajat. Yang kedua ini sudutnya adalah 180 derajat ya kan. Nah, yang ketiga ini ketika sudutnya adalah 90 derajat atau lebih tepatnya siku-siku. Nah, sekarang kita bikin siku-siku. Oke. Nah, ada dua buah besaran vektor membentuk sudut 90 derajat. Misalnya F1 ke atas, F2-nya ke kanan. Artinya sudut yang terbentuk antara mereka adalah 90 derajat. Maka cara meresultankannya adalah dengan cara apa namanya? Pythagoras ya kan, artinya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, itu mencari nilainya, tapi arah resultan akhirnya ke sini. Nah, ya kan mengikuti arah apitannya. Nah, akhirnya nanti F1 F2 digantikan oleh garis merah. Oke, ini sudah yang ketiga. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Nah, yang keempat ini nah, cara menggabung resultan vektor yang cara keempat, apabila nanti sudut yang terbentuk selain yang di atas, artinya selain 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Terserah sudutnya berapapun, yang penting bukan 3 sudut ini, bukan 0 derajat atau searah, bukan 90 derajat atau Pythagoras, bukan 180 derajat atau beda arah. Terserah mau 30 derajat, 45, 60, 120, terserah. Yang penting bukan 3 macam ini. Misalnya sudut yang terbentuk, oke, kita gambar dulu. Misalnya ya, ini misalnya ada F1. Oke, nah ada F1 misalnya arahnya ke atas ini, F2 ke kanan. Ternyata sudut yang terbentuk antara mereka adalah 120 misal, ya kan. Nah, ini kan bukan yang 3 macam di atas. Nah, sehingga cara menggabungnya adalah cara yang keempat. Kemana arah resultan gabungannya? Ya ke sini, ke arah apitannya. Nah, inilah arah resultan akhirnya. Jangan lupa ya, arah resultan akhirnya tetap harus digambar. Karena memang ini besaran vektor, tidak cuma nilai, tapi dia juga perlu arahnya. Sehingga cara menggabungnya yang cara yang panjang. Nah, F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1 dikali F2 dikali sudut apitnya. Nah, kalau gambar yang contoh ini berarti sudut apitnya adalah 120 derajat. Paham ya? Oke, kita ambil contoh deh. Kita masih belum masuk materi listrik statis ya. Kita masih membahas operasinya atau cara mengoperasikan materi listrik statis untuk gaya dan kuat medan listrik. Nah, contoh ya, ini contoh. Contoh ada misalnya 3 buah gaya deh. Oke, misalnya ada 3 buah gaya ya. Oke. Oke. Nah, misalnya ada F1 ke atas. F1 ke atas, ya kan, misalnya nilainya 10 Newton. F2 ke bawah, misalnya nilainya adalah berapa ya, 4 Newton deh, ya kan. Nah, ada F3 misalnya arahnya ke kanan, misalnya nilainya adalah 8 Newton. Berapa resultan akhir mereka? Nah, misalnya ada gaya kolom atau gaya listrik
ada gaya kolom atau gaya listrik dengan 3 buah arah yang berbeda dan masing-masing nilai masing-masing nilai gayanya. Nah, bagaimana kita cara menggabung atau meresultankan 3 buah besaran vektor ini, yaitu gaya? Nah, kita cari. Tadi kan ada 4 cara. Apabila dia searah ditambah, beda arah diselisih. Kalau 90 derajat Pythagoras, kalau selain 3 macam pakai cara yang panjang. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah F1 dan F2. Kenapa? Karena F1 dan F2 ini dia beda arah. Nah, kita juga boleh sebenarnya F1 dan F8, tapi kan secara Pythagoras 10 dan 8 nggak ada jawabannya, ya kan? Mending kita resultankan secara selisih yang menggunakan 180 derajat. Nah, ya kan? Artinya F1 ke atas, F2 ke bawah itu kan harus diselisihkan. Nah, sehingga antara 10 dan 4 kalau kita selisihkan atau kita resultankan, nilainya menjadi 6, ya kan? Nah, akhirnya arahnya kemana? Ke atas, ya kan? Tapi ganti nilainya adalah menjadi 6 dengan arah gabungannya ke atas. Nah, sehingga kalau kita tulis lagi gambarnya, oke. Nah, oke. Nah, ini tadi kan yang merah adalah gabungan F2 dan F1. Karena F1 10 ke atas, F2 4 ke bawah, lebih besar 10 kan. Akhirnya kan arah resultan akhirnya antara atas dan bawah lebih besar ke atas, sehingga resultan akhirnya mengikuti nilai F yang lebih besar dengan arah ke atas. Tapi nilai resultannya menjadi 4 dan 10 kita selisihkan menjadi 6. Nah, sisa ada 2 aja lagi, ke kanan 8, ke atas 6. Nah, ini kan membentuk sudut 90 derajat atau Pythagoras, sehingga kita resultankan secara Pythagoras, sehingga resultannya menjadi akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka resultan akhir dari 3 buah besaran vektor berupa gaya ini nilainya adalah 10 Newton dengan arah ke sini. Nah, inilah arah resultan akhirnya. Inilah yang Bapak maksud operasi pada materi listrik statis, yaitu untuk gaya kolom atau gaya listrik dan kuat medan listrik. Nah, sekarang kita ke materi listrik statisnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 2 buah materi, yaitu gaya listrik dan kuat medan listriknya. Nah, yang pertama adalah gaya listrik. Oke, gaya listrik. Nama lainnya adalah gaya Coulomb. Ini sebenarnya di kelas 9 SMP sudah pernah diajarkan, cuman materi dasarnya saja. Nah, di kelas 12 SMA kita perdalam. Oke. Lebih mudah memahami gaya listrik ini seperti ini ya. Jadi gaya listrik ini adalah gaya interaksi. Nah, kalau kita bicara interaksi, berarti minimal ada 2 orang. Nah, tapi di sini yang berinteraksi bukan manusia, tapi yang diinteraksikan adalah muatan listrik. Nah, jadi gaya interaksi antar muatan listrik. Jadi minimal ada 2 buah muatan listrik. Lebih boleh. Nah, seperti kita tahu muatan listrik itu ada positif, ya kan? Positif itu namanya proton, yang negatif namanya elektron. Jadi ada 2 ya. Neutron kosong, tidak bermuatan. Nah, jadi intinya apabila terdapat 2 buah muatan listrik, maka kemungkinan ada gaya listriknya atau gaya kolomnya, karena interaksi ini minimal 2 buah muatan. Nah, kalau kelas 9 SMP dulu, apabila sejenis, misalnya yang kita interaksikan positif dengan positif, maka gaya listriknya atau interaksinya adalah tolak menolak, karena sejenis, boleh positif-positif atau negatif dengan negatif. Tapi kebalikannya, apabila nanti beda jenis, misalnya positif kita interaksikan dengan negatif, maka gaya listriknya atau gaya kolomnya tarik menarik. Tapi di kelas 12 SMA cara memahaminya bukan seperti itu. Kalian ikuti aja video Bapak atau arahan dari Bapak. Contoh ya, misal ada 3 buah muatan, ada Q1, ada Q2, ada Q3.
3. Nah, terpisah sejauh ini misalnya. Oke. Nah, misalnya jarak muatan pertama dengan muatan kedua misalnya adalah 12 cm. Jarak muatan kedua dan ketiga misalnya 8 cm. Misal ya. Nah, sekarang kita lihat jenis muatannya. Misalnya muatan pertama jenisnya positif, muatan kedua jenisnya positif, muatan ketiga jenisnya negatif. Nah, untuk mencari gaya kolom atau gaya listrik harus ada yang kita interaksikan. Biasanya kata-katanya seperti ini. Tentukan gaya kolom atau gaya listrik pada muatan 2. Nah, artinya muatan 2 kita interaksikan dengan muatan 1, muatan 2 kita interaksikan dengan muatan 3. Nah, atau misalnya gini, tentukan gaya kolom atau gaya listrik pada muatan 1, maka muatan 1 lah yang kita interaksikan. Misalnya muatan 1 kita interaksikan dengan muatan 2, muatan 1 kita interaksikan lagi dan muatan 3. Jadi 2-2 ya. Nah, oke. Misal yang pertama dulu. Tentukan tentukan gaya listrik atau gaya kolom pada muatan kedua misalnya. Nah, maka gaya kolom atau gaya listrik pada muatan kedua ada 2 buah. Artinya muatan 2 kita interaksikan dengan muatan 1. Setelah itu muatan 2 kita interaksikan dengan muatan 3. Nah, jangan lupa ya, interaksi. Sebenarnya letak F21, letak F23 letaknya adalah di atau tepat di muatan 2. Cuman kan gambarnya kurang pas kan. Jadi kita letakkan di luarnya saja. Tapi ini menunjukkan bahwa gaya 21, gaya 23 adalah berada pada muatan 2. Nah, sekarang kita lihat arahnya. Nah, jangan lupa ya, karena gaya kolom atau gaya listrik ini merupakan besaran vektor, jadi kita harus tahu arahnya. Karena dia tidak cuma memiliki nilai, tapi dia juga memiliki arah. Nah, nilai dan arah. Padahal yang lebih penting adalah arahnya. Nilai menyesuaikan arahnya nanti. Nah, jadi sebelum kita menghitung nilai gaya kolom, kita ketahuin dulu arahnya. Nah, oke. Sekarang kita lihat arah dari gaya 2 terhadap muatan 1 atau gaya interaksi muatan 2 terhadap muatan 1. Cara memahaminya gini. F21 atau interaksi muatan 2 terhadap muatan 1. Muatan 2 berjenis positif, musuhnya muatan 1 berjenis sama. Nah, Bapak ulang. Gaya kolom atau gaya interaksi antara muatan 2 terhadap muatan 1, muatan 2 dia jenisnya positif, musuhnya muatan 1 sejenis. Maka arahnya menjauhi musuhnya, karena musuhnya sejenis dengan dia. Kan ditanyakan di muatan 2, maka dia adalah 2. Nah, sekarang 2 terhadap 3. Dia si muatan 2 jenisnya positif, musuhnya si 3 beda jenis. Nah, apabila beda jenis, maka arah gayanya menuju musuhnya. Paham ya? Nah, terbentuklah 2 buah arah gaya yang searah. Kalau searah, maka resultannya kita jumlahkan, ya kan? Karena dia searah, maka resultan gabungannya adalah F21 ditambah dengan F23. Tinggal kita cari nilai F21, habis itu kita cari nilai F23, baru kita jumlahkan. Sehingga arah resultan akhirnya ke kanan. Nah, paham ya? Nanti kita contoh soal. Atau misalnya lagi, tentukan gaya kolom pada muatan 1. Nah, tentukan pada muatan 1. Artinya, acuannya adalah 1. Nah, gitu. Tentukan gaya kolom pada muatan 1. Artinya acuannya adalah 1. 1 kita interaksikan dengan muatan 2. 1 kita interaksikan lagi dan muatan 3. Nah, sekarang kita lihat arahnya. Muatan 1 terhadap muatan 2. Dia positif, muatan 2 musuhnya sejenis, maka arahnya menjauh musuhnya. Sekarang 1 terhadap 3. Dia positif, musuhnya 3 beda jenis, maka F13 menuju musuhnya. Sehingga terbentuklah 2 buah besaran gaya listrik yang berbeda arah. Maka resultan kedua gaya ini adalah
selisih. Kemana arah resultan akhirnya? Mengikuti nilai yang lebih besar. Misal ke kanan 10 Newton, ke kiri 7 Newton, maka resultannya adalah 3 dengan arah ke kanan, mengikuti nilai yang lebih besar. Nah, inilah gaya kolom. Seandainya gini, misalnya ada titik P, di sini. Nah, titik P di sini tidak ada muatannya. Nah, adakah di titik P ini gaya kolomnya? Nah, gaya kolom adalah interaksi antar muatan. Kalau P kita interaksikan dengan Q1 tidak bisa, karena di titik P tidak ada muatan listriknya atau Q-nya. Jadi apa yang kita bisa interaksikan tidak ada. P terhadap Q1 tidak bisa, P terhadap Q2 juga tidak bisa, P terhadap Q3 juga tidak bisa, karena di titik P tidak ada muatannya, sehingga gaya kolom di titik P bernilai 0. Nah, gampang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya kita rubah? Tadi kan bentuknya lurus, sekarang bentuknya kita rubah menjadi segitiga. Oke, yang sering keluar. Oke. Kita beri partisi dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin segitiga siku-siku. Nah. Oke. Misalnya ada muatan 1, ya kan? Ada Q1 positif. Ada Q2 juga, misalnya Q2-nya negatif ya. Ada Q3 positif. Nah, jadi untuk materi gaya kolom dan kuat medan listrik, kalian harus tahu jenis muatannya, karena itulah yang menentukan nanti arah vektornya. Nah, karena ini besaran vektor, tidak cuma nilai, kalian juga harus tahu arahnya. Nah, apa lagi ya? Misalnya sudutnya. Misalnya di sini sudutnya 60 ya, 60 derajat. Ini kan siku-siku. Nah, ini misalnya kalau di sini 60, di sini siku-siku, berarti kan di sini 30. Nah, misal. Oke. Tentukan misalnya gaya kolom di muatan 3. Nah, cara menentukan gaya kolom di muatan 3, jangan lupa ya, kita gambar arahnya dulu. Nah, gaya kolom di muatan 3 ada 2 macam. Nah, karena ditanyakan di muatan 3, kita tulis pertanyaan jelas. Tentukan gaya kolom atau listrik pada muatan 3 atau Q3. Nah, maka di Q3 lah kita menggambar arah gayanya. Karena ditanyakan di Q3, berarti acuannya adalah Q3. Oke. Nah, kita gambar di Q3 sini. 3 kita interaksikan dengan 1, habis itu 3 kita interaksikan dengan 2. 3 terhadap 1 dulu ya. 3 kita interaksikan dengan 1, dia positif, musuhnya si 1 sejenis. Maka gaya 3 terhadap 1 arahnya adalah menjauhi muatan 1 atau menjauhi musuhnya. Nah, jangan lupa gambar vektornya atau garis vektornya. Nah, inilah F muatan 3 terhadap muatan 1. Sekarang muatan 3 terhadap muatan 2. Dia positif, musuhnya beda jenis. Maka arah gaya kolomnya 3 terhadap 2 ya. Dia positif, musuhnya 2 beda jenis. Maka arah gaya kolomnya mendekati musuhnya. Nah, karena musuhnya beda jenis. Nah, ya kan, arahnya ke sini. Nah, inilah F3 terhadap 2. Nah, setelah dapat 2 buah arah gaya ini, kita resultankan, ya kan? Nah, arah resultan, ingat ya, ada 4 cara mencari atau cara meresultankan besaran vektor. Nah, ada 0 derajat searah, ada 180 beda arah, ada 90 derajat Pythagoras. Nah, selain 3 macam, berarti cara yang panjang. Nah, berarti kan sudutnya berapa ini?
Nah, sudut yang terbentuk antara dua buah besaran vektor gaya F31 dan F32 adalah 120 derajat. Maka arah resultannya ke sini. Nah, apitannya ya, bukan ke atas. Jadi kan ada yang ke sini, misal. Nah, misalnya ada yang ke sini, ada yang ke sini. Maka resultannya ke sini. Jangan melawan apitannya. Gitu. Yang namanya resultan itu adalah gabungan. Gabungan tidak mesti jumlah. Nah, ada 4 cara kan kemarin. Misalnya lagi ada seperti ini, ada seperti ini. Maka arah resultannya ke sini, resultan gabungannya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat F31-nya ke sini, ya kan? F32-nya ke sini. Nah, maka arah gabungannya atau resultannya adalah apitannya, yaitu ke sini. Inilah resultan gabungan F31 dan 32. Caranya menggunakan cara yang panjang, ya kan? Karena ini sudutnya selain 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Maka nilai resultannya adalah F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 dikali F31 dikali F32 cos berapa sudutnya? Nah, karena ini sudut apitnya 120, maka cos 120 derajat. Nah, inilah caranya. Tinggal kita cari. Kalau kita mencari F31, ingat ya rumusnya gaya kolom kakiku rumpuk-rumpuk. Maka K Q3 dikali Q1 per R31 kuadrat. F32 maka K dikali Q3 dikali Q 2 per R32 kuadrat. Mana jarak 3 ke 1? Berarti yang ini. Nah, ini adalah jarak 3 ke 1 atau jarak muatan 3 ke muatan 1. Jarak muatan 3 ke muatan 2 berarti yang ini. Nah, gampang ya. Tinggal kita cari nilainya baru kita resultankan. Itulah nilai besaran vektornya. Nilai resultan akhirnya atau nilai akhirnya. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke kuat medan listrik. Oke, selanjutnya kita ke yang bagian kedua, yaitu tentang kuat medan listrik. Nah, oke, kalau tadi kan kita membahas gaya listriknya atau gaya kolomnya, yang kedua kita akan membahas kuat medan listriknya. Kuat medan listrik. Nah, simbolnya E. Nah, pengertiannya berbeda ya. Tapi ini sama dengan gaya, yaitu besaran vektor, memiliki nilai dan juga arah. Nah, untuk memahami materi kuat medan listrik, yang pertama kalian ingat, yang namanya medan itu adalah daerah. Jadi kalau kita bilang medan listrik, berarti daerah yang memiliki gaya listrik. Nah, kita kan misalnya nih, kita berada di medan gravitasi, sehingga semua benda yang berada di medan gravitasi mengalami gaya gravitasi. Begitu juga semua yang berada di medan listrik mengalami gaya listrik. Nah, makanya pengertian medannya adalah daerah. Tapi cara memaham kuat medan listriknya seperti ini aja. Nah, kuat medan listrik adalah akibat muatan listrik, iya kan? Nah, jadi ketika ada muatan listrik, maka ada medan listriknya. Letaknya di mana? Di sekitar muatan. Nah, jadi akibat muatan listrik yang letaknya di sekitar muatannya atau muatan sumber lah istilahnya. Nah, di muatannya 0. Jadi misalnya ada muatan Q, maka ada medan listrik di sekitarnya. Nah, di sekitar sini ada medan listrik. Semakin jauh dari muatan listriknya, semakin kecil. Semakin dekat dengan muatan listriknya, semakin besar. Tapi di muatannya, medan listriknya 0. Nah, ingat ya, medan listrik diakibatkan oleh muatan listrik yang letaknya di sekitar muatan listrik. Semakin jauh dari muatan listrik, semakin kecil nilai kuat medan listriknya. Semakin dekat dengan muatan listrik, semakin besar kuat medan listriknya. Tapi di muatannya bernilai 0. Nah, dia memiliki arah
dengan peraturan seperti ini. Apabila nanti jenis muatan listriknya adalah positif, maka kuat medannya arahnya menjauhi muatan listrik sumbernya. Apabila jenis muatan listrik sumbernya adalah negatif, nah kuat medannya menuju atau mendekati menuju muatan listriknya atau Q-nya. Nah, istilahnya tuh muatan sumber ya. Artinya inilah yang menyebabkan atau yang sumber listriknya, si muatan tadi maksudnya. Nah, makanya istilahnya kalau Bapak bilang tuh akibat muatan listrik. Misalnya ada 3 buah muatan listrik, maka kemungkinan ada 3 buah kuat medan listriknya, gitu. Nah, ini minimal 1 muatan. Kalau gaya kolom tadi atau gaya listrik tadi minimal 2 muatan. Kenapa? Karena adalah gaya interaksi. Nah, kalau medan listrik atau kuat medan listrik minimal 1 muatan. Nah, letaknya di sekitar muatan sini ya. Misalnya, jenis muatan ini adalah positif. Nah, tentukan tentukan kuat medan listrik di sekitar muatan listrik. Misalnya titik sampelnya di sini. Nah, kuat medan listrik di titik sini akibat muatan listrik positif. Nah, nilainya adalah E, arahnya adalah menjauhi muatannya. Nah, gitu. Tapi seandainya jenis muatannya ini adalah negatif, nah maka kuat medan listrik anggaplah titik sampelnya di sini. Nilai kuat medan listriknya adalah E dengan arah menuju muatannya apabila jenisnya adalah negatif. Nah, seperti itulah. Nah, sekarang kita ke contohnya dah. Bapak beri partisi dulu ya. Oke, set. Nah, misalnya ada 3 buah jenis muatan sama kayak tadi. Nah, ada Q1, ada Q1, ada Q2, ada Q3. Terpisah misalnya sejauh misalnya berapa ya? Kayak soal tadi aja. Misalnya Q1, Q2 terpisah sejauh 12 cm, Q2, Q3 terpisah 8 cm. Nah, jenisnya sama. Misalnya ini positif, ini misalnya positif, ini misalnya negatif. Nah, tentukan kuat medannya. Kita masukkan deh nilainya. Misalnya nilai di sini adalah 3 mikrocoulomb. Ini misalnya 4 mikrocoulomb. Ini misalnya nilainya adalah berapa ya? 6 deh. Mikrocoulomb. Ini minus ya. Min. Tapi nilainya tidak minus. Itu jenisnya aja bahwa dia elektron. Nilainya tetap 6. Nah, tentukan kuat medan listrik. Misalnya di mana maunya? Misalnya kita ambil sampel kuat medan listrik di muatan 2. Nah, ingat tadi ya, pengertian medan listrik adalah akibat muatan listrik yang nilainya ada di sekitar muatan listrik. Ketika di muatan listriknya dia bernilai 0 atau tidak ada. Nah, sehingga kalau kita mencari kuat medan listrik, misalnya ditanyakan kuat medan listrik di muatan 2, sehingga kuat medan listrik di muatan 2 itu cuma ada akibat muatan 1 dan akibat muatan 3. Kenapa? Karena ditanyakan di muatan 2, sehingga kuat medan listrik di muatan 2 bernilai 0. Sisanya akibat muatan 1 dan akibat muatan 3. Nah, karena ditanyakannya di muatan 2, maka kita menggambar di muatan 2. Nah, lihat jenisnya. E1 atau kuat medan listrik 1 akibat muatan 1, E3 akibat muatan 3. Nah, E1 akibat muatan 1, jenis muatan satunya adalah positif, maka E1 arahnya menjauhi Q1 karena jenis muatan satunya positif. E3 akibat muatan 3. Nah, karena jenis muatan 3-nya negatif, maka arah E3 menuju muatannya. Sehingga didapat 2 buah arah besaran vektor berupa kuat medan listrik searah, maka resultannya adalah dijumlahkan E1 ditambah E2. Bukan E2 ya, E3 maksudnya. E2-nya 0 ya kan. Nah, bisa ya. Contoh lagi deh. Misalnya ditanyakan di muatan 1. Nah, kuat medan listrik di muatan 1 cuma ada 2. Akibat muatan 2 dan akibat muatan 3. Akibat muatan satunya 0. Kenapa? Karena ditanyakan di muatan 1. Sehingga sisanya akibat muatan 2 dan akibat muatan 3. Sekarang kita lihat arahnya. E2 akibat muatan 2
Nah, muatan 2 ini positif, maka arah E2 menjauhi muatan 2. E3 akibat muatan 3, nah ini kan muatan 3 jenisnya negatif, maka dia menuju muatan 3. Sehingga didapatlah dua buah besaran vektor berupa kuat medan listrik dengan arah berlawanan, maka resultannya adalah selisih. Seperti kalian tahu, kalau selisih itu yang besar kita kurang yang kecil. Resultan akhirnya adalah mengikuti nilai yang lebih besar. Gampang ya. Rumus kuat medan atau E, rumusnya adalah K dikali Q per R kuadrat. Misalnya kalau kita mencari E2, maka misalnya gini, kita mencari E1 deh. Yang ini ya, nih yang ini. Nah, kita mencari E1, maka Q-nya juga Q1, R-nya juga R1. Yang mana R1? R1 berarti dari Q1 ke titik yang ditanyakan. Ditanyakannya adalah Q2. Ditanyakannya di titik Q2. Maka kan R1-nya dari Q2 ke Q1. Bisa ya? Nah, misalnya lagi ditanyakan E3, tapi E3 yang ini. E3 yang ini, misalnya ditanyakan E3 yang ini. Maka kalau kita mencari E3, Q-nya juga Q3, R-nya mana? Karena ditanyakannya di titik Q1, maka R3-nya adalah dari Q1 ke R3. Nah, inilah R3-nya. Bisa ya? Oke, sekarang bentuknya Bapak ubah seperti yang tadi. Tadi kan ada bentuk segitiga siku-siku, ya kan? Nah, oke, yang ini kita hapus dulu deh. Kita beri partisi lagi. Oke. Kalau nggak paham, kalian bisa ulang lagi videonya. Mudah aja kok, materinya ini gampang, nggak terlalu sulit deh. Yang penting kalian paham konsepnya dulu. Menghitung gampang. Yang penting kalian paham konsepnya, tahu mencari arahnya, tahu meresultankannya. Menghitung mah gampang, tinggal masukkan nilainya aja. Apalagi sudah kelas 12 ya kan. Memang di sini kita menghitungnya menggunakan istilahnya tuh bilangan berpangkat tuh apa ya? Notasi ilmiah. Nah, gitu. Oke, kita gambar segitiga siku-sikunya. Nah, misalnya ada Q1 positif, Q2 juga positif, misal Q3-nya positif juga misalnya. Nah, tentukan misalnya kuat medan di titik Q3. Nah, ini kita hitung ya, misalnya kita hitung ya. Ini Q1 misalnya berapa ya? 3 deh. 3 mikrokulum. Q2-nya misalnya juga 3 mikrokulum. Q3-nya misalnya juga 3 mikrokulum. Nah, jarak Q1, Q2 misalnya 8 cm. Ini misal bukan ya. Ini misalnya 6 cm, maka di sini 10 cm, ya kan? Nah, coba kita lihat. Kalau nya 8, 6, 10, maka sudut yang terbentuk di sini adalah 37 ya. Ya kan? Sin 37 0, berarti di sini 53. Nah, tentukan misalnya kuat medan di titik Q3, ya kan? Nah, kuat medan di titik Q3 cuma ada 2, akibat Q1 dan akibat Q2. Nah, bagaimana kalau menanyakan kuat medan di titik Q1? Nah, kalau ditanyakan kuat medan di titik Q1 cuma ada juga, akibat Q2 dan akibat Q3. Bisa ya? Nah, sekarang kita tanyakan kuat medan di titik Q3. Maka kuat medan di sini cuma ada 2, akibat Q1 dan akibat Q2. Sebelum kita menghitung, kita gambarkan arahnya dulu. Akibat Q1 dulu ya. Q1 jenisnya positif, maka kuat medannya menjauhi Q1, ya kan? Nah, arahnya ke sini. Nah, inilah kuat medan E1 akibat muatan Q1. Arahnya menjauhi muatan 1 karena jenis muatan satunya positif. Sekarang kuat medan akibat muatan 2. Nah, arahnya ke sini. Nah, dia menjauhi muatan 2 karena jenis muatan 2-nya juga positif, maka E2-nya menjauhi muatan 2, sehingga terbentuklah dua buah besaran vektor berupa kuat medan listrik yang membentuk sudut di sini sama ya, 53 derajat. Nah, maka resultan
gabungannya atau resultan akhirnya arahnya ke sini. Nah, inilah resultan gabungan dari E2 dan E1 atau R12. Nah, karena sudut yang terbentuk bukan 0 derajat, bukan 90 derajat, juga bukan 180 derajat, maka resultan gabungan E1 dan E2 caranya menggunakan cara yang panjang, ya kan, atau cara keempat. Nah, kalian bisa buka lagi di awal-awal video. Nah, sehingga kita masukkan nilainya di sini E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 dikali E2 bukan ditambah ya, cos sudut yang terbentuk adalah 53 derajat. Nah, coba kita hitung ya, misalnya E1 deh. Ini kan karena E1 berarti K Q1 per R1 kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya, K ini kan 9 kali 10 berpangkat 9, Q1 nya nilainya 3 mikrokolom, ya kan. Nah, 3 mikrokolom itu kan artinya 3 dikali 10 pangkat min 6, karena kan mikro itu min 6. Jarak jarak titik yang ditanyakan ke muatan 1 adalah 10 cm. Nah, berarti kan ini 10 cm jadikan meter, berarti 0,1 ya, berarti 10 min 1 kuadrat. Nah, ya kan, sehingga hasilnya adalah 9 kali 3 adalah 27, 9 dengan min 6 itu 3, di bawahnya min 2 berarti min 1, atau nilainya 2,7 Newton per kolom. Nah, inilah E1 nya. Nah, kalau kita mencari E2 nya, berarti kan K Q2 per R2 kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya. K nya tadi 9 kali 10 berpangkat 9, Q2 nya sama ya, 3 mikrokolom, berarti 3 kali 10 min 6 per jarak ditanyakan, titik ditanyakan adalah di Q3, ke muatan 2 adalah 6 cm, atau 6 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat ya. 6 kali 6 36 ya. 36 berapa ya? 3 kali 9 27 ya. Berarti 27 per 36. Pangkatnya di atas itu pangkat 3, di bawah itu min 4. Berarti pangkat 1 ya kan. Nah, Newton per kolom. Setelah dapat E1 E2 nya, kita masukkan, kita resultankan ke yang ini. Yang penting caranya bisa ya. Masalah hasil akhir kalian hitung sendiri aja. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang lain. Lanjut. Sekarang ada soal seperti ini. Nah, berbentuk segitiga siku-siku. Bukan siku-siku ya. Berbentuk segitiga sama sisi, ya kan? Dengan muatan sama, Q1, Q2, Q3 jenisnya sama, positif semua, nilainya pun juga sama, dan pada segitiga sama sisi. Kalau sama sisi kan berarti jarak antar muatannya juga sama. Artinya sudut yang terbentuk antar sisinya adalah 60 derajat. Misalnya kita ambil sampel di Q3. Sekarang kita mencari gaya kolom di Q3. Nah, jangan lupa sebelum kita menghitung gayanya, kita gambar dulu arah gaya kolomnya. Nah, ingat tadi ya, gaya kolom adalah interaksi antar muatan. Jadi karena ditanyakan di Q3, berarti 3 terhadap 1, 3 terhadap 2. Nah, karena 3 terhadap 1 dia positif, musuhnya 1 sejenis, maka arahnya adalah menjauhi muatan musuhnya. Nah, arahnya ke sini, menjauhi musuhnya. Inilah F3 terhadap 1, ya kan? Nah, sekarang 3 terhadap 2. Dia positif, musuhnya 2 juga sejenis, maka arah gaya kolomnya juga menjauhi muatan musuhnya atau Q2. Nah, jadi arahnya ke sini. Nah, inilah arah gaya kolom 3 terhadap 2. Sehingga didapat 2 buah besaran vektor berupa gaya kolom membentuk sudut. Kalau di sini 60 derajat, maka di sini pun 60 derajat.
Nah, maka resultan gabungannya menggunakan cara keempat, ya kan? Nah, sehingga arah resultan gabungannya ke sini. Nah, ya kan? Nah, inilah arah resultan gabungannya antara F31 dengan F32. Kalau kita teruskan, F31 berarti K dikali Q3 dikali Q1 per R jarak 3 ke 1 kuadrat. Kalau kita mencari F32, maka K Q3 dikali Q2 per jarak 3 ke 2 kuadrat. Artinya jarak antar muatan 3 ke muatan 2 kuadrat ya R-nya. Nah, ini kan muatannya sama, jaraknya juga sama, jadi kita tulis seperti aja. F31 itu sama dengan nilai F32, ya anggaplah nilainya F saja. Oke. Sekarang kita resultankan, ya kan? Resultan 60 derajat menggunakan cara keempat atau cara penggabungan vektor nomor 4. Nah, oke, yang panjang ya kan. Nah, sekarang kita masukkan F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 kali F31 dikali F32 cos 60 derajat, karena sudut yang terbentuk antara dua buah garis vektor gaya F31 dan 32 60 derajat. Kalau kita teruskan, masukkan nilainya, ya kan? Oke. Nah, tadi F31 adalah F, F32 juga F, 2 dikali F dikali F, cos 60 adalah setengah. Sehingga kalau kita teruskan, nah, F tambah F kuadrat, 2F kuadrat ya kan, ini setengah dengan 2 habis ya, jadi sisa 1, sehingga menjadi F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah F kuadrat menjadi 3F kuadrat, sehingga nilai resultannya adalah F akar 3 Newton. Nah, inilah nilai resultan akhirnya dengan arah ke sini, ya kan? Nah, bisa ya, gampang aja. Yang penting paham konsepnya dulu. Nah, ini adalah gaya kolom. Bagaimana dengan kuat medan listriknya? Sama aja sebenarnya, cuman peraturan arahnya aja yang berbeda. Nah, sekarang kita hapus aja dulu ini. Oke, kita tanyakan kembali adalah si kuat medan listriknya. Oke, kita hapus ya. Yang penting kalian paham. Oke. Nah. Oke. Satu lagi. Nah, sekarang kita tanyakan kuat medan listriknya. Nah, kalau kuat medan listrik tadi pengertiannya adalah akibat muatan listrik, ya kan? Nah, sama ditanyakan di Q2. Bukan, di Q3. Nah, sama ditanyakan di Q3. Nah, kuat medan di Q3 cuma ada 2, akibat muatan 1 dan akibat muatan 2, ya kan? Akibat muatan 3-nya 0. Kenapa? Karena ditanyakan di Q3. Sehingga kuat medan di Q3 cuma ada 2, akibat muatan 1 dan akibat muatan 2. Karena Q1 positif, maka arah kuat medan 1 atau akibat muatan 1 arahnya menjauhi Q1. Nah, inilah arah E1. Q2-nya juga positif, maka arah kuat medan akibat muatan 2 juga menjauhi Q2 karena Q2-nya juga positif. Sehingga terbentuklah dua buah besaran vektor berupa kuat medan listrik dengan arah seperti ini membentuk sudut 60 derajat. Maka resultan akhirnya
apitannya ke sini. Nah, inilah arah resultan gabungan kuat medan 1 dan kuat medan akibat muatan 2. Caranya sama, berarti kita menggunakan cara keempat. Tinggal kita cari kuat medan nilai E1 dan nilai E2. E1K dikali Q1 per R1 kuadrat. E2 berarti K Q2 per R2 kuadrat. Tinggal masukin nilainya, baru kita resultankan cara yang panjang, ya kan? Nah, gampang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ditanyakan di pusat segitiganya? Oke, kita hapus dulu. Nah, supaya kita bisa membedakan mana gaya kolom, mana kuat medan listrik, karena memang sebenarnya berbeda. Nah, nanti ketika ditanyakan di pusat segitiga baru ketahuan perbedaan antara gaya kolom dengan kuat medan listrik. Nah, oke. Kita perbesar aja ya segitiganya. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang segitiganya kita perbesar. Oke. Oke. Nah, jenis muatannya sama. Q1, Q2, Q3, jenis muatannya sama ya. Q positif. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nilainya adalah Q. Tapi ditanyakannya adalah di pusat segitiga. Anggaplah di sini. Nah, anggaplah di sini. Nah, kuat medan di pusat segitiga nilainya ada 3. Tadi kan kalau kuat medan di Q3 nilainya ada 2 akibat Q1 dan akibat Q2, karena akibat Q3-nya 0. Begitu juga misalnya ditanyakan kuat medan di Q1 juga ada 2. Kuat medan di Q1 cuma ada 2 akibat Q2 dan akibat Q3. Akibat Q1-nya 0 karena ditanyakan di Q1. Nah, paham ya? Sekarang bagaimana kalau di pusat segitiga? Maka kuat medan di pusat segitiga ada 3. Yang pertama akibat Q1. Nah, karena jenisnya positif, maka kuat medan Q1 arahnya menjauhi Q1. Jadi kuat medan di pusat segitiga ada 3 macam, akibat Q1, akibat Q2, dan akibat Q3. Nah, tapi kita gambar arahnya dulu. Jadi arah untuk kuat medan akibat Q1 arahnya ke sini karena jenis Q1 positif sehingga E1 menjauhi muatan 1. Akibat Q2 arahnya ke sini, ya kan? Nah, ini adalah E2 karena Q2-nya positif sehingga E2 menjauhi muatan 2. E3-nya karena Q3 positif maka arahnya juga menjauhi Q3. Nah, arahnya ke sini. Nah, sehingga terbentuk 3 buah resultan besaran vektor berupa kuat medan listrik. Nah, kita lihat sudut apitnya. Nah, ini kan keseluruhan ini 360 derajat. Kalau kita bagi 3 berarti di sininya 120 derajat. Nah, sekarang kita kerjakan E3 dengan E2 dulu. Nah, sebelum kita kerjakan, kita hitung nilai E1, E2, E3. E1 nilainya sama dengan E2 sama dengan E3. Kenapa? Karena Q1, Q2, Q3-nya sama, jarak R1 ke sini, R1, jarak R2 ke sini, jarak R3 ke sini juga sama. Nah, sehingga nilai kuat medan mereka sama, anggaplah E. Nah, kita gambar ulang deh. Nah, oke, kita gambar ulang. Ada ke sini. Dan ada yang ke sini. Nah, yang ke bawah ini tadi kan E1, yang ke kanan ini E2, yang ke kiri ini E3.
sudut yang terbentuk masing-masing ini adalah 120 derajat. Kita ambil sampel ini aja ya, 120 derajat. Nah, pertama kita resultankan adalah E3 dan E2. Kenapa? Karena kita sudah tahu sudutnya. Nah, arahnya ke sini. Nah, jadi resultan atau gabungan kuat medan E1 dan E2 arahnya ke sini. Nah, apitan dari garis E2 dan E3 inilah resultan gabungan 2 dan 3. Nah, caranya gimana? Karena membentuk sudut 120 derajat, maka cara yang panjang. Berarti E2 kuadrat ya kan, ditambah E3 kuadrat ditambah 2 kali E2 dikali E3 cos 120 derajat, sehingga nilai E23 atau gabungan kuat medan 2 dan 3 E nya sama ya, jadi kan ini E kuadrat ditambah E kuadrat ya kan, ulang ya, ini E kuadrat ditambah E kuadrat ditambah 2 kali E kuadrat cos 120, kan ini nilainya min setengah, sehingga ini habis ya kan, 2-nya habis. Nah, akhirnya jadi gini, E kuadrat ditambah E kuadrat dikurang E kuadrat ya kan, karena 2-nya habis. Ini kan plus ketemu min jadi min, akhirnya menjadi akar E kuadrat, sehingga nilai E23 nilainya adalah E. Nah, akhirnya garis E3 hilang, garis E2 nya pun hilang, digantikan oleh garis E23 yang arahnya adalah ke atas. Nah, sisanya E23 dengan E1. E1 arahnya ke bawah. Nah, E1 tadi nilainya juga E, ya kan? Karena identik kan antara E1, E2, dan E3. Nah, sedangkan E gabungan 2 dan 3 nilainya juga E, tapi mereka memiliki arah yang berlawanan, sehingga resultan akhir karena memiliki arah yang berlawanan sehingga diselisihkan. Selisih nilai E dengan nilai E adalah 0, sehingga kuat medan listrik di titik pusat segitiga dengan muatan sama dan sejenis di segitiga siku-siku, nilai kuat medannya adalah 0. Gampang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gaya kolomnya? Oke, kita gambar kembali. Nah, oke, Bapak gambar kembali segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku. Nah, tadi jenis muatannya sama ya kan? Ada Q1, ada Q2, ada Q3, jaraknya adalah R, R, dan R. Ditanyakan di pusat segitiga. Nah, di pusat segitiga ini tidak ada muatan. Nah, tidak ada muatan. Sehingga apa yang kita interaksikan untuk mencari gaya listriknya atau gaya kolomnya. Sedangkan gaya kolom ini kan adalah interaksi antar muatan. Karena ditanyakan di pusat segitiga, sedangkan di pusat segitiga tidak ada muatannya, tidak ada yang kita interaksikan. Nah, sehingga gaya kolom di pusat segitiga ini nilainya adalah 0. Kenapa? Karena di pusat segitiga ini tidak ada muatan listriknya. Oke, gampang ya. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang juga sering keluar. Nah, oke, kita beri partisi dulu ya. Oke. Nah, misalnya ada Q1, ada Q2, nilai terpisah misalnya sejauh berapa ya? Misalnya terpisah sejauh 10 cm. Nah, misalnya nilai Q1 4 mikrocoulomb, Q2 nilainya misalnya 9 mikrocoulomb. Pertanyaannya gini, tentukan nah, letak baik itu gaya kolom atau
kuat medan listrik yang resultannya bernilai 0. Nah, caranya gini, kita lihat dulu jenis muatannya. Apabila dia sejenis, maka letak kuat medan listriknya dan gaya kolom yang sama dengan 0 di antara mereka. Apabila jenis dua buah muatannya ini sejenis. Tapi kalau berbeda jenis, misalnya satu positif, satu negatif, maka letak sama dengan 0-nya di luar, di samping Q1 atau di samping Q2, tepatnya di samping nilai yang lebih kecil. Nah, misalnya yang pertama ini sejenis dulu ya. Nah, karena sejenis, maka letak kuat medan sama dengan 0-nya di antara mereka. Anggaplah di sini, ya kan? Nah, anggaplah di sini. Nah, anggaplah di sinilah titik yang kuat medan atau gaya kolomnya sama dengan 0. Nah, sehingga dari Q1 ke sini kita misalkan R1, dari Q2 ke sini adalah R2. Paham ya? Dari Q1 ke titik yang sama dengan 0 ini adalah R1, dari Q2 ke titik yang sama dengan 0 ini adalah R2. Nah, kita misalkan R1 adalah X, maka R2 adalah 10 min X, ya kan? Karena jarak Q1 Q2 nya adalah 10 cm. Caranya gimana? Langsung aja ya cara cepatnya. Q1 per R1 kuadrat, Q2 per R2 kuadrat. Nah, ini berlaku untuk gaya kolom dan kuat medan listrik. Sama ya, prinsipnya sama dia. Nah, untuk mencari letak yang resultan gaya kolom atau resultan kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, oke. Kita masukkan nilainya. Q1 nilainya adalah 4. Tidak perlu kita ubah ke mikrokolom, karena kan ini kali 10 min 6, sebelah kanannya juga kali 10 min 6. Tinggal dicoret ya kan. Jadi kita ambil 4-nya saja. R1 kita misalkan adalah X, ya kan. Nah, Q2 9 mikrokolom. Berarti kan R2-nya 10 min X kuadrat. Nah, kita mencari nilai X, maka kita manipulasi dengan cara diakar. Tujuannya adalah menghilangkan kuadrat. Sehingga setelah kita akarkan, akar 4 adalah 2, X kuadrat diakarkan menjadi X, 9 itu diakarkan menjadi 3. Nah, ini kan menjadi 10 min X saja, tidak ada kuadratnya lagi. Setelah itu kita kali silang, 3 kali X adalah 3X, sama dengan 2 kali 10 adalah 20, 2 dikali min X adalah min 2X. Kita pindah ruas menjadi 5X sama dengan 20. Maka nilai X-nya adalah 4 cm. Nah, didapatlah nilai X adalah 4 cm. Kalau nilai X-nya adalah 4 cm atau R1-nya adalah 4 cm, ya kan? Nah, kesininya 4 cm ya. Nah, maka di sini sisanya, yaitu berapa? 10 dikurang 4, 6 cm. Maka letak kuat medan atau gaya kolom yang sama dengan 0 ketika jenis muatannya sejenis dengan nilai muatan 4 dan 9 mikrokolom. Di kanan Q1 sejauh 4 cm atau di kiri Q2 sejauh 6 cm. Nah, ini apabila sejenis. Bagaimana kalau beda jenis? Nah, kalau beda jenis, kita gambarkan dulu. Ada Q1. Oke, ada Q1, ada Q2, ya kan? Terpisah sejauh sama ya, 10 cm misalnya. Terpisah sejauh 10 cm, tapi jenis muatannya berbeda. Yang Q1 4 mikrokolom, yang Q2 min 9 mikrokolom. Ini beda jenis. Nah, kalau beda jenis, letak gaya kolom dan kuat medan sama dengan 0-nya itu di luar, bukan di antara mereka, tapi di luar. Boleh di samping kiri Q1 atau di samping kanan Q2. Tapi yang lebih tepatnya adalah di samping nilai muatan yang lebih kecil. Antara 4 mikrokolom dan min 9 mikrokolom, yang lebih kecilnya adalah 4. Kok bisa, Pak? Karena negatif ini bukan nilainya, tapi jenisnya aja, bahwa dia adalah elektron. Nah, makanya dalam menghitung gaya kolom, kuat medan listrik, minus di muatan tidak dipakai dalam menghitung, sudah diwakilkan oleh arah, karena dia besaran vektor. Nah, jadi nilainya tetap 9, ini nilainya 4. Jadi yang lebih kecil nilainya adalah 4. Maka letak sama dengan 0-nya di sini.
Nah, ya kan? Disinilah letak sama dengan nolnya, baik itu gaya ataupun kuat medan listrik. Nah, di samping nilai muatannya lebih kecil. Nah, maka dari sini ke Q1 adalah R1, dari sini ke Q2 adalah R2. Apabila R1 kita misalkan X, maka R2 10 ditambah X, ya kan? Nah, caranya sama. Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Nah, sama ya caranya. Ini berlaku untuk gaya kolom dan kuat medan listrik. Sekarang kita masukkan nilainya. Q1 nilainya 4, R1 adalah X kuadrat, Q2 nilainya 9, R2 adalah 10 ditambah X kuadrat. Kalau kita teruskan, untuk menghilangkan kuadrat, kita akarkan kiri dan kanan, ya kan? Nah, akar 4 adalah 2 per X, ya kan? Sebelah kanannya akar 9 adalah 3 per 10 ditambah X. Kalau kita kali silang, 3X, 2 kali 10 adalah 20, 2 kali plus X adalah 2X. Nah, kalau kita pindah ruas, 3X kurang 2X, ya kan? 3X dikurang 2X sama dengan 20. Nah, akhirnya X sama dengan 20 cm. Nah, didapatlah nilai X adalah 20 cm. Nah, kalau R1-nya adalah 20 cm, maka R2-nya adalah 20 tambah 10, 30 cm. Sehingga kesimpulannya, letak sama dengan 0, baik itu gaya ataupun kuat medan listriknya, di sebelah kiri Q1 sejauh 20 cm atau di sebelah kiri Q2 sejauh 30 cm. Nah, paham ya? Oke, selesai video pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih ya sudah nonton video pembelajaran dari Bapak. Support terus channel Bapak dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Oke, kalau ada kekurangan dalam penjelasannya Bapak mohon maaf. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye.